Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya pagi Pak. Sungguh senang kita masih bisa bertemu lagi ya. Setelah 2 minggu 2 minggu ya, sudah 2 minggu kita terakhir bertemu lewat daring ini. Karena minggu yang terakhir kemarin kalian belajar mandiri. Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Helvi sehat? Iya sehat Pak. Alhamdulillah. Tamam sehat? Mana nih siapa lagi? Hizkia sehat? Ketua Sehat kelas, Pak. Pak Krita sehat? Alhamdulillah. Ketua kelas sehat? Pak? Mana nih Alhamdulillah, Pak barusan gabung? Hah? Alhamdulillah, Kenapa? sehat. Dengar suaramu Pak? Alhamdulillah. Suaramu kok kurang keras? Orang Iya, dekat ke Pak, mic kali. apa ini mic earphone saya kayaknya agak ini apa sih? Agak error jadi bikin suaranya jadi lebih kecil. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya saya senang kalian kondisi sehat dan kita bersyukur pandemi COVID ini mulai berangsur-angsur mulai hilang ya, meskipun di beberapa daerah masih katanya masih lumayan, tapi di Surabaya dan Jawa Timur rasanya sudah mulai hilang ya. Namun tetap ya, kalian tetap jaga kesehatan, olahraga ya, seimbang hidupnya, makan yang cukup, istirahat yang cukup gitu. Kalau misalnya malam ini atau tadi malam kalian lembur gitu, berarti nanti harusnya malam nanti harus tidur lebih sore kayak gitu ya. Jangan kemudian tadi malam lembur terus sekarang tidurnya normal ya. Misalnya kalian tidur jam 9, terus kemudian tadi malam kalian lembur sampai jam 2. Hari ini masih kalian tidur masih normal jam 9-10, ini nanti nggak imbang. Ya kalau bisa setelah sholat isya jam 7 itu tidur gitu. Supaya kayak utang itu dilunasi. Ya, nah gitu nanti tubuh, oh Pak saya kuat Pak, ya saya tahu kalian masih muda masih kuat, saya dulu juga ngembur, tapi nanti lambat laun nanti yang ya mungkin kalau dalam keadaan normal mungkin nggak apa-apa ya, tapi mungkin ya itu tadi saya bilang ya tetap jaga kesehatan, siapa tahu mungkin masih ada virus-virus ya di mana kondisi kita lagi ngedrop karena tadi itu kecapean ya, nah itu kemudian masuk. Oke teman-teman, sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan di pagi ini berjalan lancar, tidak ada kendala, ya koneksi, gadget dan lain-lain. Dan yang lebih penting yang saya harapkan adalah apa yang kita pelajarin ini semuanya berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, tadi saya dengar Ustadz tadi bilang bahwa seseorang itu derajatnya dilihat dari ilmunya, bukan masalah umur. Ya, jadi kalau misalnya di dalam kelompok itu ada anak muda, tapi anak muda ini ilmunya lebih tinggi, sama orang sekitarnya itu dianggap ditutuakan, ya, karena ilmunya. Demikian juga kalau ada orang tua tapi gak ada ilmunya, ya dimudahkan, dianggap anak-anak gitu. Jadi ilmu ini memang luar biasa. Ya, saya harap kalian pagi ini belajar dengan serius. Saya harap mungkin ada yang mau on cam, duduk di kursi dan kemudian meletakkan gadgetnya di meja. Kita seakan-akan belajar di kelas seperti biasanya. Ya, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa dicukupkan. Oke, teman-teman, hari ini kita lanjutkan. Hari ini kita lanjutkan yang berkaitan dengan ekonomi, ya. Jadi periklanan atau iklan ditimbulkan atau diadakan yaitu oleh pengiklan dalam rangka pada dasarnya adalah meningkatkan penjualan. Ya. Kenapa kok perlu periklanan? Karena memang ada persaingan.
Ketika ada persaingan, berarti kemungkinan ada kompetitor. Ketika ada kompetitor, siapa tahu kompetitor itu yang merebut pasar kita. Karena pasar itu pasti terbatas, sedangkan pemain itu demikian banyak. Dan kecenderungan pemain itu ingin menguasai pasar kalau bisa secara 100%. Maka kalau kita tidak melakukan perlawanan ya, dalam tanda petik ya, perlawanan atau kemudian ikut bersaing, ikut bertempur, bisa saja mungkin kita kalah. Apa contohnya? Banyak kasus yang terkenal ya, yang saya suka kasusnya itu adalah misalnya Nokia. Nokia itu begitu dulu ya nggak sampai lama ya, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun, tahun 2010-an kalau nggak salah itu masih Nokia ya. Semuanya orang menggunakan HP Nokia ya. Kalau misalnya ada 10 orang gitu, 9 dari 10 orang itu pakai Nokia. Tapi ketika Nokia tidak bisa kompetitif ya, tidak memiliki alat perang yang cukup ya, ketika semuanya menggunakan alat perang yang lebih canggih, misalnya iPhone menggunakan iOS, Samsung menggunakan Android, dan banyak yang lain menggunakan Android, Nokia masih tetap menggunakan alat Symbian, padahal Symbian sudah ketinggalan zaman dibanding iOS dan Android, maka lambat laun kemudian ditinggal. Kenapa yang terjadi? Bangkrut ya. Bangkrut. Dulu yang karyawannya sampai puluhan ribu, punya pabrik di seluruh dunia, hancur. Ya, ini contoh. Ya, kalau kita tidak melakukan perlawanan, kita yang kalah. Nah, salah satu bentuk perlawanan itu adalah periklanan. Maka periklanan itu penting karena pada dasarnya periklanan itu adalah membantu minimal adalah mempertahankan penjualan. Maka kalau kalian perhatikan ada perusahaan-perusahaan besar seperti kayak Unilever gitu ya, masih tetap beriklan ya, dan iklannya tetap gede-gedean ya. Padahal kita tahu sudah banyak orang yang menggunakan produknya ya, misalnya Unilever itu produknya ada Pepsodent, ada Lux ya, ada Sunsilk ya. Meskipun orang-orang masih banyak memakai itu, tapi dia masih beriklan ya, masih beriklan karena dia tidak mau pasarnya turun, apalagi kemudian hilang ya. Kalau bisa tetap, bahkan kemudian tetap meningkat, kalau perlu malah 100% dikuasai olehnya ya. Jadi maka kayak Unilever sampai membuat produk meskipun sama-sama sampo gitu, memiliki banyak merek. Untuk ini, untuk anak muda ada, untuk keluarga anak, untuk wanita ada, semuanya kalau bisa semuanya. Nah ini maka di sini pentingnya kita melakukan strategi periklanan. Maka di sini adalah setiap periklanan mungkin bisa dicamkan ya, ini periklanan. Makanya nanti kalau misalnya kalian bekerja di sebuah perusahaan ya, ketika misalnya perusahaan itu tidak pernah beriklan, misalnya kalian bisa sampaikan bahwa supaya perusahaan ini survive, bahkan kalau kemudian berkembang, harus beriklan. Ya, karena pada dasarnya kita ini orang-orang Indonesia pada dasarnya kaku untuk beriklan. Ya, pada dasarnya beriklan. Karena apa? Takut hanya melakukan perbuatan sia-sia, atau dalam bahasa kasarnya itu membakar uang. Ya, bakar uang gitu ya. Padahal uang yang dibakar bisa banyak, bisa ratusan juta. Padahal kalau kita belajar di periklanan ya, setiap perusahaan, setiap pengiklan itu melakukan kampanye periklanan, pasti terjadi peningkatan penjualan, pasti sedikit banyak pasti ya. Meskipun mungkin iklannya itu mungkin sederhana atau apa, contoh ya, saya punya klien yang sederhana ini. Nggak muluk-muluk, nggak tinggi-tinggi, nuke ya, untuk buat contoh aja ya. Dan saya tahu karena yang cerita adalah pemiliknya ya. Ini adalah lontong balap Pak Gendut ya. Kata orang lontong balap Pak Gendut ini lontong balap yang paling terkenal ya. Jadi dulu kalau kalian misalnya ke Jalan Keranggan di depan Biskup Garuda, biskupnya nggak tahu sekarang masih hidup atau apa, itu persis di depannya itu banyak orang jualan lontong balap ya, deretan itu jualan lontong balap, meskipun dipisah es-degan ya, lontong balap, es-degan, lontong balap, es-degan kayak gitu, banyak deretan itu. Pak Gendut itu yang paling ramai ya, paling ramai. Terus kemudian
karena itu dia jualan di jalan, ya di jalan Keranggan itu yang bikin macet. Kemudian pemerintah kota itu merapikan jalan, tidak ada orang yang jualan di jalan, apa namanya, di trotoar aja nggak boleh, apalagi di jalan. Itu di jalan ya, bukan di trotoar, di jalan ya. Akhirnya dibersihkan, digusur ya. Nah, Pak Gendut ini akhirnya pindah ke Jalan Dharma Husada. Siapa yang suka lontong balap ini? Hilvi, kamu kan bukan orang Surabaya ya? Pernah makan lontong balap, Bi? Ya pernah Pak. Seneng kamu dengan lontong balap? Nah, lumayan sih. Kurang. Bagaimana menurutmu? Kamu kan bukan orang Surabaya ya? Ketika pertama kali makan lontong balap, rasanya kayak apa? Biasa aja sih Pak sebenarnya. Cuman Nggak kadang rasa nggak kuat aneh sama ya? Gitu. ada petisnya ya kalau nggak salah Pak ya. Kalau nggak Sambalnya? salah Nggak, kurang ya, cocok sambalnya, itunya. sambalnya kan opsional loh. Bisa Iya sih. ngambil banyak, bisa ngambil sedikit gitu. Iya. Ya, ya seperti itu ya. Ya. Nah, akhirnya dia pindah ya ke Dharma Husada. Pak, kita pernah makan lontong balap ketua kelas? Pak? Pernah Pak. Kamu suka lontong balap di mana? Dibilang suka ya nggak suka-suka banget sih Pak, biasa aja. Oh gitu. Lah ya, yang pernah kamu beli di mana? Di mana ya? Saya lupa Pak beli di mana. Soalnya pas itu Jarang ngerti ya. yang beli Jarang berarti. udah lama Pak Ya. makan. Makanya agak lupa. Oh, iya, jarang berarti kamu nggak terlalu ya. Ya, banyak sih ya. Yang terkenal yaitu lontong balap Pak Gendut, dan dia pindah ke Jalan Dharma Husada, depannya kantor PDAM. Nah, ini banyak orang yang apa ya, kecil ya, karena seperti saya gitu, cak kecil kalau makan lontong balap ke Jalan Keranggan, ketika sana lu mana ini nggak ada lontong balap gitu ya. Banyak yang kemudian pelanggannya itu hilang gitu. Akhirnya dia khawatir gitu. Nah, karena yang Pak Gendutnya ini sudah meninggal ya, sekarang turun ke anaknya. Lah anaknya ini dulu sempat nggak jualan lontong balap, dia sales kalau nggak salah, sales mobil atau apa. Jadi ketika orangnya itu meninggal, dia meneruskan bisnis itu. Maka dia tahu ilmu itu. Padahal kak papa-papanya nggak pernah beriklan, nggak pernah apa. Dia beriklan, masang iklan di koran. Setiap masang iklan di koran, penjualannya naik, ya, langsung naik ya. Tapi 2-3 hari lagi kembali normal. Masang iklan di radio, naik, tapi 2-3 hari normal. Jadi memang masang iklan ini meningkatkan penjualan. Bahkan kemarin ketika saya rekomendasikan, Pak, beriklan aja di YouTube. Ya kebetulan saya punya teman yang review kayak kuliner gitu. Ya dipanggil sama dia, ketika video reviewnya naik, penjualannya naik gitu. Nah ini. Nah sekarang permasalahannya bukan ketika kampanye periklanan, ya seperti kasusnya Pak Gendut ini, ya, lontong balap Pak Gendut ini. Ketika beriklan semua naik, tapi yang terjadi setelah iklannya habis, ya. Jadi kalau misalnya iklan koran, ya misalnya sehari, setelah pas hari itu mungkin naik, besoknya mungkin karena membaca koran, ingin beli lontong, tapi belum sempat hari ini, mungkin besok. Jadi masih tinggi, ya. Tapi setelah lama itu turun. Nah, ketika masa kampanye hilang, selesai. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan. Tetap naik atau turun kembali ke normal. Nah, ini. Ya. Nah, yang menarik adalah ketika kemarin kita ngobrol itu, ternyata dia mengakui bahwa iklan di web, ya, di internet itu relatif stuck, turunnya itu relatif lebih landai, bahkan cenderung naik, ya, cenderung naik. Jadi kalau yang lain tadi kan misalnya ngasang iklan di koran, setelah selesai iklannya cenderung turun, langsung turun kembali normal. Masang iklan di radio, setelah selesai iklannya, masa kampanye iklannya turun, ya. Nah kalau kita masang iklan di internet, ya, cenderung tetap turunnya landai. Bahkan ketika dia membuat website, ya karena jadi klien saya bikin website, ya saya bikinkan websitenya, cenderung naik, ya, cenderung naik karena
iklannya di website kayak hilang ya. Beda kalau di radio sama di koran itu kan hilang ya. Nah ini. Jadi pertanyaannya adalah apakah setelah selesai beriklan bagaimana kondisi penjualannya, omsetnya. Nah, ini ada beberapa skenario ya yang bentuknya akhirnya supaya diingat jadi kayak seperti dibuat gampang ya bentuknya. Jadi ada 3 kondisi ya, anggap saja kondisi A yaitu adalah sebelum kampanye periklanan, kondisi B adalah selama masa kampanye periklanan, dan kondisi C adalah setelah masa periklanan ya. Misalnya sekarang tanggal berapa, tanggal 15 ya, misalnya kita beriklan minggu ini mulai tanggal 11 sampai tanggal 15 ya. Jadi masa B tanggal 11 sampai tanggal 15 Oktober ya, masa kampanye periklanan. Berarti sebelum kondisi A berarti tanggal 14 ya, sebelum 14. Kemudian masa C adalah setelah tanggal 16. Saat iklan ini naik ya, tanggal 11 sampai tanggal 15 ini penjualannya naik ya. Tapi bagaimana setelah itu ya? Nah, ternyata ada beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi yang ideal, kondisi ideal, yaitu adalah sebelum beriklan di bawah ya, kemudian selama masa beriklan naik ya, yang B, kemudian setelah selesai iklan, setelah masa kampanye selesai, naik lagi. Nah, jadi kalau kita bikin itu tentunya seperti tangga ya, semakin naik. Nah, ini adalah model yang kita inginkan. Semua perusahaan, semua pengiklan kepinginnya begitu. Jadi intinya itu iklan itu seperti kayak umpan. Jadi setelah diberikan umpan, terus kemudian dapat ikan yang lebih besar. Atau iklan itu seperti kayak starter gitu ya, starter ya. Jadi mobil mati kan mesinnya berhenti. Nah, kalau kemudian di starter itu digerakkan dulu ya. Setelah dia bergerak, dilepas itu mesinnya sudah bergerak terus. Ya, bergerak terus. Jadi harus dipancing. Kalau nggak digerak-gerakkan ya mesinnya nggak hidup-hidup. Ya, digerakkan kalau zaman dulu karena tidak menggunakan matic, didorong ya. Didorong mesinnya bergerak, kemudian hidup. Setelah itu nggak perlu didorong lagi karena mesinnya sudah jalan lagi, dari hasil ledakan itu berputar terus. Nah, ini sama. Ya, namun bisa jadi seperti kasusnya klien saya yang untuk masang iklan di radio dan di koran ya. Sebelum beriklan A, ya, kemudian beriklan naik. Setelah selesai beriklan dia kembali lagi kayak A di C-nya ini. Nah, ini kalau kita gambar itu seperti kayak topi. Ini adalah model topi. Ya, tentu yang ideal sekali lagi adalah model tangga ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa terjadi, ya minimal yang ini, model topi. Tapi kadang terjadi adalah ini, ya kadang yang ini, ya ini adalah iklan, sebelum beriklan A, kemudian masa beriklan B naik, tapi setelah masa kampanye iklan selesai, dia tidak kembali ke A, bahkan lebih turun. Ya, jadi kalau digambar itu seperti kayak kunci. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Ya, ini yang tidak kita inginkan. Ya, Pak Yusuf ada, ya pasti ada, ya pasti ada. Tapi yang kalau kita lihat semua apapun model itu B itu pasti lebih naik dibanding A. Nah, yang kita harapkan normal ya, kita harapkan. Kalau ideal tadi model tangga ya. Jangan sampai kalau bisa adalah kunci. Ya, syukur kalau misalnya topi, tapi yang kita harapkan ini, yaitu adalah model datar. Jadi adalah A, terus kemudian ketika masa panjangnya naik, ya, kemudian setelah masa kampanyenya hilang, selesai, tingkat penjualannya tetap, ya, lurus, ya, lurus. Jadi kayak tangga tapi nggak naik lagi, lurus. Nah, itu model datar. Itu yang kita inginkan. Nanti kita beriklan lagi, naik lagi, kemudian iklannya selesai, tetap ya gitu. Terus kemudian kapan nanti kita beriklan lagi, naik lagi, sehingga
makin lama makin naik, makin naik, makin naik. Ini yang minimal ya, minimal. Tentu idealnya tadi adalah yang A ya. Banyak kejadian-kejadian yang bisa saja mungkin ada produk yang mengikuti ketika beriklan itu jadi model topi, tapi ada yang mungkin model tangga, tapi mungkin ada model datar, bahkan mungkin ada yang model kunci. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi yang harus kita pahamin dan kalian harus yakinin bahwa ketika kita melakukan sesuatu, ya ini adalah melakukan kampanye periklanan, ini pasti pasti berdampak. Dampaknya adalah positif, yaitu meningkatkan penjualan. Ini kalau mau dibuat motivasi renungan hidup itu, misalnya kalau kalian ya selama ini misalnya kuliah ya, terus kemudian kalian belajar, pasti ada peningkatan. Ya, nggak belajar ya, hari ini nggak belajar misalnya, kemarin nggak belajar, atau kemarin lusa, sekarang hari Jumat, anggap saja hari Rabu ya, hari Rabu nggak belajar, hari Kamis nggak belajar, hari Jumat kita belajar 2 jam, bukan kuliah ini ya, kalian baca buku gitu, terus kemudian mungkin menghafal, kemudian berpikir gitu ya, kalau ada latihan mungkin latihan. Anggap saja kalian belajar 2 jam, pasti itu akan berdampak pada kalian. Dampak 2 jam. Dan setelah belajar, nah ini bisa model tangga naik ya, kalian tambah pinter ya, atau mungkin tetap ya ilmu tadi itu kalian masih tetap kalian pegang ya. Kalaupun tidak, ya mungkin kembali yang seperti sebelum hari Jumat, tapi nggak mungkin kalian akan lebih turun. Nah ini, jadi sebenarnya proses itu pasti hasil itu pasti tidak akan mengkhianati proses, ya keliru ya. Proses pasti tidak akan mengkhianati hasil. Kembali ya, hasil pasti tidak mengkhianati proses. Kalau kita diem aja, nggak ngapa-ngapain, ya nggak ada hasil. Kalau kalian ngapa-ngapain, pasti ada hasil. Apakah nanti setelah hasil kemudian turun lagi, tapi pas kalian melakukan sesuatu itu pasti ada hasil. Inilah yang kalian harus pegang dalam hidup kalian, bahwa ya berbuatlah, beraksilah, bertindaklah ya. Malas wah Pak Yusuf nanti saya melakukan itu gagal atau apa, jangan khawatir ya. Gagal itu berarti juga bagian dari belajar ya. Jangan takutkan apa yang belum terjadi ya. Percuma Pak Yusuf, nanti kalau gini-gini pun pasti gini-gini. Ini teman saya sudah gini-gini, nyarin ya. Kalaupun teman itu misalnya gagal, dia sudah dapat suatu ilmu lagi, yaitu pengalaman ketika dia gagal. Nah ini ya, saya seringkali malah senang belajar mandiri ya. Padahal saya kepinginnya itu belajar sama guru, karena mengurangi resiko kegagalan. Ya, ketika guru mengajarkan ini, berarti saya sebenarnya menyingkat waktu saya. Ya, tapi ketika nggak ada, ya saya tetap usaha belajar, dan ketika belajar itu ya trial and error ya. Ini kadang berhasil, ini kadang nggak, ini kadang tidak berhasil, kadang ini berhasil sedikit, berhasil banyak gitu. Tapi yang jelas kalau kita diam aja, nggak ngapa-ngapain, ya pasti kalian nggak ada hasil. Jadi sama dengan iklan. Jadi camkan ya bahwa iklan itu pasti meningkatkan penjualan. Ini nanti kalau kemudian kalian bisnis sendiri atau mungkin kalian bersama orang, jangan takut untuk beriklan. Ya, jangan takut beriklan. Ya, karena beriklan itu bukan membuang uang. Pak Yusuf kemarin itu ada orang yang beriklan terus, ya berarti kemungkinannya strateginya atau iklannya kurang tepat. Kan kita sudah belajar kan bahwa ternyata iklan itu bukan hanya sekedar desain, tapi di situ ada komunikasi pesan yang harus disampaikan, ada teorinya macam-macam. Di teori periklanan kita belajar bagaimana membuat iklan yang baik. Sekarang kita belajar bagaimana membuat kampanye yang baik. Ya tentu ini semua ada ilmunya. Ya, semua itu kalau kalian sudah menerapkan hal itu semua, insya Allah pasti ada hasilnya. Demikian juga ketika kalian sekarang ini
belajar, ya. Misalnya contoh, ya, ini kemarin saya bertemu dengan orang, ya, waktu yang lalu, misalnya sekarang trennya YouTube gitu, ya, trennya YouTube, tren YouTube, ya, dan ke depan mungkin masih trending, ya. Coba aja bikin YouTube channel. Kalau Pak nanti nggak ada yang nonton, nggak ada yang subscribe, ya nggak apa-apa, tapi minimal kalian sudah punya karya kan, dan minimal pasti ketika itu pasti sudah ada yang nonton, nggak lebih banyak dibanding kalian tidak bikin channel apapun, ya, kalian tidak punya karya dan juga tidak ada yang mengenal. Tapi kalau sudah punya channel, apalagi kemudian kalian kerjakan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, ya, itu mungkin akan menjadi apa ya, hasil, ya. Yang ini yang menarik lagi, ternyata kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan senior kalian yang sudah lulus, rata-rata sekarang mereka bekerja di perusahaan kayak YouTube gini, ya, YouTube channel, meskipun bukan perusahaan, ya, jadi ada YouTube channel yang mungkin rame, penghasilannya banyak, dia merekrut, ya, dan ini banyak ini kakak kelas kalian. Jadi apa aja belajar sekarang, ya, belajar sekarang. Oh, Pak Yusuf itu ada orang yang bertahun-tahun ya nggak monetis nggak apa-apa, tapi dia masih lebih baik dibanding kita yang nggak ngapa-ngapain, ya. Oke, kita lanjutkan adalah hubungan, ya, hubungan antara periklanan dan perilaku konsumen, ya. Tadi kan saya bilang ketika kita masang iklan pasti melakukan penjualan, ya, meningkatkan penjualan gitu. Nah, ini bagaimana hubungannya, ya? Tapi yang jelas memang proses tidak mengkhianati hasil. Yang benar apa, Pak? Proses tidak mengkhianati hasil, apa hasil tidak mengkhianati proses? Yang biasa kita dengar itu apa, Pak? Proses tidak mengkhianati hasil. Hasil tidak mengkhianati proses. Kayaknya benar ini ya, hasil tidak mengkhianati proses, ya. Jadi hasil pasti mengikuti proses. Prosesnya sedikit, hasilnya sedikit. Prosesnya banyak, hasilnya banyak. Prosesnya bagus, hasilnya bagus. Pasti tetap ada proses, ya. Kamu belajar sedikit, dapat ilmu sedikit. Belajar banyak, hasilnya banyak. Nggak belajar, ya kan? Ya. Kita lanjutkan sekarang, ya. Apa hubungannya periklanan dan perilaku konsumen? Apa sih itu perilaku konsumen? Kemal, ini Kemal nggak muncul ini. Kemal, sehat Kemal? Wah, kelas saya dulu ini. Kemal? Sehat Pak. Nah. Apa menurutmu perilaku konsumen, Mal? Kamu kok gabungnya nggak ini? Biasanya kamu gabung bahkan sebelum mulai, ini kok agak terlambat kamu. Iya, bangun Pak. Habis begadang. Baru bangun. Pak. Berarti nanti jangan itu loh ya, jangan tidur normal, harus tidur lebih sore supaya nyaur utangmu. Karya-karyamu lumayan loh, Mal. Kamu harus berkarya terus loh, Mal. Oh, iya Pak. Lihat di Instagrammu. Punya channel kamu? Channel YouTube punya, channel. Pak. Oh, ada sih cuma buat tugas kuliah aja. Channelnya. Gak apa-apa. Kan berarti kayak kamu Instagram itu kan sebagian saya lihat juga kayak tugas kuliah, tapi sebagian juga kamu buat belajar ya, eksperimen. Ya benar nggak, Mal? Iya betul, Pak. Apa itu, Mal, perilaku konsumen? Aktivitas pembelian, Pak. Aktivitas pembelian. Ya, hampir sama seperti itu. Ya, makasih Kemal, aktivitas pembelian. Jadi, ya hampir seperti itu ya, tapi mungkin yang benar mungkin perilaku konsumen ini adalah bagaimana seorang konsumen dalam bertindak sehari-hari di dalam membeli. Ya. Jadi di sini ada konsumen ya. Nah ini kita pelajarin. Apa hubungannya periklanan dan perilaku konsumen? Oke, kita lanjutkan. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen ya. Kalau kita lihat seperti ini ya, ada faktor yang paling besar adalah budaya ya, kemudian ada faktor sosial, ada faktor pribadi, ada faktor psikologi, ada faktor individu sendiri
Jadi kalau kita lihat, kalau individu ya tentu sangat individu ya, bahkan anak kembar pun mungkin akan tetap beda. Tapi yang budaya ini mungkin hampir sama ya. Di dalam budaya ini ada subbudaya, ada kelas sosial. Nanti kita lihat lebih detail. Di sosial ini ada kelompok tujuan, ada keluarga, ada peran dan status. Ya, keluarga A dengan keluarga B karena berbeda, ya perilaku konsumennya juga beda. Kemudian pribadi, secara keseluruhan ya, demografi, umur. Anak kecil dengan orang tua pasti beda ya, perilaku membelinya. Kemudian tahap hidup, pekerjaan, sama-sama umurnya, umur kampangannya umur 30, seorang dokter dengan seorang, maaf ya misalnya seorang driver ojol misalnya, itu perilaku membelinya juga akan beda ya. Situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. Kemudian secara psikologis ya, motivasi dia di dalam hidup ini apa ya, tujuan hidup, persepsi, pengetahuan, keyakinan, kepribadian ya, di sini akan pengaruh ya. Jadi kalau kita lihat mungkin ya, saya kan juga memperhatikan ya, ada mungkin sebuah keluarga, di dalam keluarga itu misalnya pendidikan penting gitu, anaknya disekolahkan di sekolah yang bagus meskipun sekolahnya mahal ya, sedang dia sendiri di rumah hanya punya sepeda motor ya, kemana-mana sepeda motor. Tapi mungkin ada keluarga ya, punya mobil ya, tiap tahun ganti mobilnya, ngikutin tren, ngikutin yang lagi baru. Tapi anaknya disekolahkan di sekolah yang biasa, yang murah, bahkan mungkin gratis atau apa. Karena bagi mereka keluarga itu pendidikan nggak terlalu, pokoknya cukup sudah sekolahkan. Tapi mungkin punya mobil ini penting. Ya ini contoh. Ini tiap-tiap keluarga berbeda ya, termasuk juga tadi secara psikologis. Baru kemudian secara individu itu, yaitu pembeli itu sendiri. Oke, kita masuk satu persatu ya, yaitu adalah budaya. Budaya adalah kumpulan nilai-nilai, persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Kalau kita lihat di mata kuliah sosiologi komunikasi, kita sudah belajar apa itu budaya. Budaya adalah budi dan daya ya. Jadi hasil kegiatan manusia, baik yang melalui yang tidak kelihatan, yaitu misalnya otak ya, pikiran gitu, pendapat, atau yang kelihatan ya, dibuat dengan tangan atau apa, seperti misalnya seni, kemudian senjata ya, termasuk teknologi, itu namanya budaya ya. Ini di dalamnya itu luas sekali ya, termasuk bahasa ini juga budaya ya. Kemudian nilai-nilai ini juga budaya. Nilai-nilai nggak terlihat. Misalnya contoh yang paling gampang adalah misalnya bagi di negara sana atau mungkin di budaya sana yang dimaksud dengan cantik itu seperti ini. Tapi di budaya yang lain namanya cantik itu seperti itu. Kira-kira apa contohnya? Ada yang mau memberikan contoh mungkin? Ada apa ya, standar cantik yang mungkin berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain? Siapa mungkin memberi contoh? Dani Setiawan? Iya Pak. Tahu nggak ada daerah? Kalau kamu, menurutmu cewek cantik itu seperti apa, Dan? Waduh, masalah cewek cantik itu relatif sih Pak. Gak bisa dibuat patokan Pak. Nah iya, orang ya. Aku nggak tanya orang lain, aku tanya kamu ya. Nah, menurutmu, kan aku sudah bilang, menurutmu. Gak neko-neko Pak, cukup manis saja di senyumnya wis. Ya, oke. Sekarang mungkin saya gantian cowok, saya ganti tanya cewek. Ini misalnya Febi Fajrina. Iya Pak, halo Pak. Sehat? Sudah sarapan belum? Ini lagi sarapan Pak. Enak ya. Sarapan nggak pagi-pagi. Ganggu sarapan ini. Saya tanya ini berarti ganggu sarapanmu ini ya wes. Kalau menurutmu, Beb, menurutmu lo ya, nggak tanya yang lain. Cowok yang ganteng itu seperti apa? Yang ganteng kayak Yuta Pak. Yuta itu siapa? Yuta itu ada idol K-pop gitu Pak, tapi dia asal dari Jepang.
Oh gitu. Berarti kayak apa? Coba, aku kan nggak tahu siapa Yuta. Gimana menurutmu? Siapa? Ganteng itu Ya kalau tuh yang ganteng dimaksud versi Anda. saya ya Pak ya. Iya loh, memang aku nggak tanya yang lain. Eh tinggi. Terus Tinggi. Tinggi itu kalau berapa postur senti? badan itu tingginya mungkin 170 ke atas Oh mungkin ya, gituan. kalau Indonesia cukup tinggi lah 170. Kalau di negara barat 170 itu normal. Iya. Ya, terus? Terus terus apa ya? Kalau apa ya? Matanya itu kalau apa ya? Matanya itu bisa ngasih tatapan yang tajam sama tatapan yang lembut gitu loh, Pak. Pak Itu jangan tajam ditanyain dan gitu lembut loh. itu bareng iki ya apa iki? Loh, maksudnya di beberapa saat itu Iya, gitulah, Pak. Pokoknya, gimana? Pak. Lah kalau di Stikom nemu nggak kayak gitu? Wah, gak nemu, Pak. Buat lah, lah kamu kayak gitu terus nemunya nyarinya di mana kamu rencananya? Oh, nanti, Pak, ada. Tapi nanti, nggak sekarang. Hah? Carinya di mana? Nanti, Pak, ada, Pak. Ada lah. Oh ya wis lah. Kalau kamu udah tahu tempatnya ya nggak masalah. Ya ini contoh ya. Ternyata standar misalnya kayak cantik itu baik buruk itu beda ya. Misalnya contoh yang paling terkenal ya di Dayak itu di daerah suku Dayak itu yang dimaksud cewek cantik itu kalau kupingnya panjang ya, kupingnya panjang maka dia diberi kayak anting gitu yang semakin lama apa narik kupingnya gitu ya. Di daerah Khmer ya, daerah suku Khmer ya di daerah Kamboja suku Khmer ya, itu cewek cantik itu adalah kalau lehernya panjang maka dia diberi kayak gelang gitu, gelang leher ya, setiap tahun ditambahin lagi sehingga mau tidak mau lehernya panjang. Di Cina nggak tahu sekarang masih terjadi, cewek yang cantik itu yang kakinya mungil ya maka diberi sepatu yang nggak ditambahin lagi, kalau kita sosok beli lagi enggak, jadi kakinya kecil gitu, imut gitu ya, cewek yang cantik itu seperti itu ya. Ini contoh ya budaya ya bahwa nilai-nilai itu berbeda-beda. Nah ini pengaruh terhadap juga pembelian ya. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu bener nggak ini, tadi saya tanya cowok kok nggak ada jawaban seperti itu ya. Misalnya contoh di Indonesia mungkin yang dimaksud dengan cantik itu kalau kulitnya putih gitu misalnya kan, maka obat-obat ya, apa ya, masker pemutih atau lotion pemutih ini laku ya. Kemal suka cewek gimana sih Kemal? Waduh, jangan tanya saya, Pak. Tanya siapa Kemal? Aku tanya ke kamu kok tanya saya. Kamu suka cewek putih nggak Mal? Oh, suka, Pak. Ya wes, oke. Kemudian ada sub budaya. Jadi budaya tadi ada di bawahnya ya, sub-sub budaya. Misalnya contoh budaya Jawa. Budaya Jawa ini juga ada sub-subnya ya. Jawa yang apa? Jawa yang keratonan, ya. Jawa yang semi keraton. Bukan apa? Jangan Jawa keraton itu Jawa keraton misalnya di Jogja dan Solo. Kemudian yang agak semi keraton misalnya di daerah Madiun, Ngawi, ya, Magetan ya. Bahasanya masih menggunakan bahasa halus ya. Tapi kalau kita kalau lebih ke timur lagi, ke Jombang, ke Surabaya, budaya Jawa keratonnya ini sudah hilang ya, sudah mulai berkurang, bukan hilang ya, berkurang. Tapi kalau kemudian kita keluar pulau misalnya misalnya Sulawesi itu sudah berbeda lagi ya. Di dalam satu budaya aja ternyata masih ada sub-sub lagi. Di daerah Surabaya misalnya itu budaya arek ya katanya, kalau menurut kajian antropologi itu orang Jombang
orang Surabaya, orang Sidoarjo, orang Lamongan, orang Gresik itu masih satu budaya, yaitu satu budaya arek. Tapi kalau kita lihat masih ada detailnya lagi, ada perbedaan, misalnya budaya di Gresik dengan budaya di Sidoarjo, misalnya budaya di Jombang dengan budaya di Surabaya misalnya, ya. Kemudian berikutnya adalah kelas sosial, ya, kelas-kelas sosial, tentu pasti ya. Ketika kita kemarin belajar di dalam sosiologi komunikasi, ini sebentar. Kalian cuma ikut sosiologi komunikasi kan? Sudah ambil sosiologi komunikasi kan? Saya bilang nanti sosiologi komunikasi, takutnya ada yang belum ikut ini. Halo? Siapa yang mau jawab? Ketua kelas misalnya. Ketua kelas ini angkatan di bawahnya kalau nggak salah. Pak, kamu sudah ambil sosiologi komunikasi? Sudah, Pak. Semester berapa ya? Tapi udah ngambil, Pak. Sudah. Kamu kan di bawahnya. Kamu seangkatan dengan Kemal atau enggak? Iya, Pak, sangkatan. Oh, seangkatan. Berarti semuanya ini sudah ambil sosiologi komunikasi. Ya, ini contoh kemarin kita belajar di sosiologi komunikasi bahwa di dalam masyarakat itu ada kelas-kelas ya. Maka kalau di kemarin kita belajar ada salah satu ilmuwan sosiologi yang namanya Karl Marx, kepinginnya itu tidak ada kelas, itu contoh ya. Di dalam kelas-kelas sosial ini ternyata mereka juga punya perilaku membeli yang berbeda ya. Contoh misalnya, ya, tapi sekarang sudah saya lihat agak berbeda. Sudah agak berbeda. Contoh misalnya dulu ya, minyak goreng ya. Untuk yang kelas bawah mereka beli minyak goreng yang model itu loh. Literan ya, sama penjualnya itu kalau beli ditanyain beli berapa 1 liter, kemudian baru ditanengi dibikinkan terus kemudian dikaretin gitu ya, kayak apa itu, kayak beli es teh gitu gitu. Atau kalau jualan itu sudah ada dalam bentuk sudah plastik kan, beli 1 liter ini beli eceran seperti itu, tapi mungkin agak mungkin bukan setengah liter, mungkin 1/4 liter, setengah liter gitu ya. Yang agak kelas yang atas itu beli yang sudah bungkus dari pabrik, itu yang sudah dibungkus pabrik yang minimal berapa, 1 liter, bahkan ada yang 2 liter, ada yang jerigen gitu. Sedangkan orang yang kelas bawah mereka nggak beli sampai 1 liter 20 yang merek, beli yang istilahnya kalau di pemerintah itu minyak goreng curah ya. Jadi aslinya itu satu jerigen yang besi itu loh, apa namanya, drum apa itu, apa sih namanya, kayak jerigen gitu ya, jerigen ya mungkin ya, tapi dari besi, bukan yang dari plastik itu ya, bentuknya kotak itu ya. Nah itu kalau kadang-kadang pabrik jual itu, tapi nggak ada merek itu, biasanya nggak ada merek. Nah itu kemudian sama penjualnya dijual eceran ya, terserah berapa, setengah liter, 1 liter gitu, biasanya nggak sampai 1 liter. Kalau 1 liter mereka pasti beli yang sudah itu. Ini contoh perilaku kelas sosial ini ternyata beda juga perilaku membeli ya. Ada yang mau memberikan contoh mungkin kelas-kelas sosial ini dengan perilaku membelinya yang berbeda-beda? Ada yang mau memberikan contoh? Siapa ya? Kevin mungkin? Kevin? Ya, halo Pak. Kevin, sehat Kevin? Kevin Jeremy? Sehat Pak. Sehat? Sehat. Sudah sarapan belum? Belum Pak. Nah, sudah sarapan belum? Belum Pak. Kamu di mana ini sekarang? Kamu Di rumah. sekarang di mana? Di rumah Pak. Di rumah di mana? Ya, di rumah. Di mana? Di Ya, maksudnya Surabaya. di kota apa? Surabaya Pak. Surabaya. Nggak ngekos ya berarti kamu ya? Enggak Pak, rumah sendiri Pak. Ya. Menurutmu ada nggak orang perilaku kelas ini perilaku membelinya berbeda? Jelas ini Ada. banyak contohnya. Oh, di kelas Misalnya ini. Pak, kamu memberi contoh apa misalnya? Apa ya? Kelas sosial ya, bukan kelas kita ya. Iya, Pak. Kelas kita nanti itu kalau Kemal lo beli gini Pak, kalau saya beli gini, bukan maksudnya di dalam kelas ini, maksud kelas sosial ya, di sosiologi komunikasi. Kalau Apa contohnya? kayak orang kaya gitu Pak. Pakainya Apple Pak. Mm-hmm. Mac. Apa itu? iPhone gitu. Ya terus? Ya gitu Pak. Terus? Oh,
Nggak selalu, oh nggak selalu. Ya, tapi bisa jadi ya. Kebanyakan gitu sih. Ya, betul. Ya, betul. Makasih Kevin. Ya, bisa seperti tadi. Ada contoh lagi yang mungkin kita bisa lihat ya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang tersinggung. Misalnya perilaku membeli minum kopi misalnya. Untuk golongan bawah datang ke warkop. Sambil minum kopi kakinya diangkat ya. Apa istilahnya Jawa, petingrangan gitu ya. Pakai celana pendek, kaos oblong yang mungkin sudah robek, bawa apa? Bawa ini apa namanya? Bawa rokok sama bawa korek. Beli kopi. Ya, wah, bawa HP kayak gitu. Ini contoh. Tapi golongan yang menengah atas itu mungkin datang ke kafe ya. Yang golongan atas malah mungkin datang ke Starbucks ya. Sama-sama perilaku membeli minum kopi tapi berbeda ya. Mereka mungkin kalau di Starbucks itu nggak mungkin duduknya petingrangan ya. Pakai celana pendek, sandal jepit loh. Belum mandi lagi ya. Pasti sudah gandeng kok. Nggak, ini contoh ya perilaku. Oke, kita lanjut. Kemudian budaya ya. Ini kompleksnya ini mencakup semua pengertian ya, ada kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat seperti saya bilang tadi ya, budaya ya. Nah, kalau kemudian kita lihat ternyata budaya ini juga menentukan perilaku konsumen. Wah, jelas ini ya. Cara hidup mereka, kebiasaan, tradisi ini akan pengaruh ya. Contoh misalnya yang benar-benar kontras lah. Budaya Indonesia dengan budaya di Jepang misalnya, budaya Indonesia dengan budaya di Amerika misalnya, ini berbeda. Contoh aja dari makan, ya orang Indonesia makan pakai nasi ya, sedangkan orang Amerika sana makan tidak pakai nasi. Maka di sini kalau kita jualan beras ya pasti laku. Kalau kita jualan beras di Amerika nggak laku gitu ya. Tapi kita jualan di sini misalnya apa? Jualan keju atau apa mungkin ya laku tapi nggak selaku kalau di sana karena mereka mungkin kejunya jadi bahan makanan sehari-hari. Tapi kalau kita jualan di sini apa tadi itu beras, kemudian minyak goreng karena orang Indonesia suka menggoreng ya, nah ini laku ya karena ini secara budaya aja juga beda. Di dalam budaya Indonesia itu masih banyak perbedaan-perbedaan. Jadi perilaku konsumen ini sangat ditentukan oleh kebudayaan yang melingkupi dan pengaruhnya selalu berubah setiap waktu sesuai dengan kemajuan atau perkembangan zaman dan masyarakat. Nggak tetap ya, berubah terus ya, seperti saya bilang tadi itu ya, dulu seperti ini, sekarang sudah kayak gini. Contoh yang tadi saya bilang ya, masih orang golongan menengah bawah itu beli minyak model literan, bahkan saya masih merasakan beli kecap itu ngecer ya. Mungkin kalian nggak pernah disuruh orang tua beli kecap eceran ya. Saya masih merasakan karena dulu beli kecap model sasetan, maksudnya satu paket dari pabrik itu nggak mungkin, masih terlalu mahal. Belinya itu ya ngecer, jadi dari tokonya itu beli ya mungkin satu botol atau satu apa. Saya beli itu apa istilah seperempat apa setengah liter. Saya ingat kok dulu saya sering disuruh ibu saya untuk beli kecap itu bawa gelas ya, sama dia sama penjualnya itu di apa istilah Jawanya ditaningi ya, diukur ya dengan ukuran tertentu. Saya lupa modelnya kayak timbangan gitu ya, kemudian dimasukkan di gelas gitu. Saya ingat sekali karena paling senang saya disuruh beli kecap. Kenapa Pak Yusuf kok senang disuruh beli kecap? Ya karena tangan saya itu saya masukkan di dalam gelas yang tadi, yang kecapnya tadi ngecer itu, terus kemudian saya jilat. Manis kan? Sehingga sampai rumah karena jauh ya tokonya, sudah kurang cukup signifikan ya. Sekarang sudah jarang saya lihat, bahkan mungkin nggak ada kecap dijual ngecer karena ya sudah berkembang ya, dimana masyarakat kita sudah semakin meningkat taraf hidupnya, dimana dulu kecap masih mahal, sekarang ya sudah semuanya bisa lah beli. Toh pabrik juga mengeluarkan saset-saset yang ukurannya sampai misalnya terjangkau, misalnya harganya berapa, sasetnya kecil ya. Ini contoh ya, jadi nggak bisa berhenti sampai sini. Nah seperti itu.
Oke, kemudian berikutnya adalah sosial. Yang pertama adalah kelompok acuan. Kelompok acuan ini adalah orang yang dijadikan referensi. Nah, ini sebenarnya gampang kalau mau memberikan contoh sekarang. Ya, kelompok acuan itu biasanya kalau sekarang ini adalah tokoh-tokoh idola. Ya, tadi kayak siapa bilang tadi? Siapa tadi? Yang K-pop tadi? Kalau lupa, ke Feby ya. Nah, itu K-pop ini kayak tokoh-tokoh idola K-pop, bintang film, penyanyi atau apa, itu jadi kelompok acuan. Mereka menggunakan apa sih? Mereka pakai apa sih? Mereka makan apa sih? Contoh yang barusan terjadi ya di Jakarta. Ya, di Jakarta kemarin ada kelompok boyband dari Korea terkenal apa itu? BTS ya. Terus kemudian diatur sedemikian rupa seakan-akan menikmati makanan cepat saja, McD kalau nggak salah ya, terus mempromosikan menu baru. Apa nama menu barunya itu ya? Apa namanya? Yang dipromosikan sama BTS. Feby, kamu kan suka K-pop ya? Apa kemarin menu yang baru yang dipromosikan BTS, yang setelah itu kemudian banyak orang beli ya, banyak orang beli, saking gilanya, ya nggak tahu gila, saking senangnya tadi itu ya, bungkusnya itu loh, bekasnya kita makan tadi, itu ternyata dijual, dijual di Tokopedia, Shopee kayak gitu-gitu, masih laku itu, bungkusnya lo gak dimakan itu, apa itu Feb? Menu apa tuh Feb kemarin Feb yang dipromosikan BTS McD itu? Saya bukan BTS Army Pak, nggak tahu. Oh nggak tahu. Tapi kamu tahu kan kejadian yang kemarin kayak gitu Feb? Tahu. Apa ya nama menunya? Siapa yang tahu menu yang BTS kemarin meal. McD yang? Hah? BTS meal Pak. BTS meal. Oh. Kok Ya. Masa namanya BTS meal? Iya, lupa aku. Ya, kayak gitu. Langsung orang-orang beli ya. Saking belinya banyak yang habis ya, sehingga sampai kepingin dikoleksi, sampai yang bekasnya pun dijual. Saya lihat sendiri di marketplace itu ternyata berbeda-beda. Ya. Oke, ini contoh kelompok acuan ya. Kelompok acuan itu bisa yang tadi itu ya, kelompok grup, tapi bisa juga mungkin influencer ya. Influencer ini orang yang pemuka ya. Misalnya contoh di dalam kampung itu misalnya ada Pak Lurah, misalnya ada Pak RW, ada Pak RT gitu, atau Pak Kiai ya. Ini kadang-kadang kita minta pendapat. Nah, apa yang dijadikan pikiran dia itu yang kita ikuti. Ya, itu ya kadang-kadang gitu. Misalnya contoh, misalnya ada seorang ibu tanya sama suaminya misalnya, ya kita besok mau hari raya hari Rabu atau hari Kamis misalnya, ya kita coba aja dengerin apa yang disampaikan Pak RT kita, apa yang disampaikan Pak Kiai kita gitu. Pak Kiai bilang misalnya Kamis, ya kita ikut Kamis, karena Rebo ya Rebo. Ini contoh ya, contoh. Kelompok referensi, kelompok yang dijadikan referensi. Jadi hampir sama dengan kelompok acuan ya. Jadi siapa sih yang dijadikan referensi? Ya, siapa yang mempengaruhi ya. Kemudian ada kelompok sosial ya. Kelompok sosial ini biasanya berkaitan dengan sesuatu yang sama, misalnya para penggemar motor besar. Maka penggemar motor besar mungkin masih lebih spesifik lagi, motor besar merek Harley Davidson. Ini sudah kelompok sosial ini ya. Dulu sebelum pandemi itu kelompok-kelompok itu semakin banyak ya. Setelah pas pandemi ini agak berkurang, tapi saya yakin setelah adanya internet ini semakin banyak ini. Contoh bahkan ada sekarang kelompok pencinta kereta api. Siapa tahu ya, saya kadang-kadang nggak habis pikir ya, seperti orang melihat kok ada beberapa anak gitu ya, beberapa kan nggak anak, bahkan sudah remaja, bahkan sudah dewasa, bahkan sudah bapak-bapak ya,
di pinggir jalan kereta api, ketika kereta api lewat semuanya mengarahkan HP-nya, kameranya. Kereta api cuma lewat ya. Penggemar ini namanya real fan ya, real fan. Saya sendiri juga termasuk, makanya saya tertawa. Mungkin bagi orang aneh kereta lewat disenengi, tapi saya suka juga ya, aneh kendaraan itu ya, lurus jalan di atas besi kayak gitu-gitu ya, dan bentuknya kan lewatnya hanya selintas, hanya tertentu. Beda dengan kalau kendaraan itu mungkin setiap jalan bisa nemu, kereta api kan nggak selalu gitu, eksotis lah ya. Sekarang ada tren lagi nih, saya lihat belum di Indonesia ya, belum di Indonesia ya, yaitu pecinta pesawat. Pecinta pesawat ini saya sudah sering nemu ini di IG saya ini sudah banyak di luar negeri ya, mereka berkumpul di bawah persis di pintu di pagar itu, persis pesawat mau mendarat di lampu-lampu itu loh, lampu-lampu. Jadi kalau ketika di ujung landasan itu ada lampu-lampu yang dijadikan acuan pesawat itu, mereka di situ karena sudah di luar bandara boleh gitu. Mereka di situ bawa kamera, bawa HP, ketika pesawat mendarat ya sama kayak kereta lewat itu. Ini nggak tahu apa namanya. Kalau relevan, kalau kereta api ada namanya relevan, dan itu ternyata seluruh dunia ada ya. Bahkan ada anaknya Pak Dahlan Iskan namanya Bro Ananda itu pernah dulu di Jawa Pos, di kantor Jawa Pos itu bikin kayak diorama gitu ya, miniatur gitu, kota dan macam-macam. Terus itu ada rel kereta apinya jalan itu ya, saya lihat sendiri itu besar gitu ya. Nah itu sampai seneng seperti itu ya, dijadikan itu. Dan di luar negeri malah banyak ya. Kalau di Indonesia mungkin paling enak bener real itu ya, di pinggir kereta api khususnya di hari libur gitu ya, Sabtu, Ahad gitu, mereka ngumpul di situ, kereta itu difoto di situ. Dan saya sampai sekarang suka ya nge-follow akun-akun itu. Ini contohnya kelompok-kelompok sosial. Ada mungkin kelompok sosial yang lain yang kalian ketahui? Afifah, kamu suka apa ini? Kamunya kelompok apa yang kira-kira sama gitu? Afifah Karunisa? Iya, Pak. Kamu bergabung di kelompok apa? Kalaupun nggak bergabung ya minimal kamu merasa jadi anggota kelompok itu. Gimana Pak? Kelompok apa, Afifah? Maksudnya gimana, Pak? Hah? Maksudnya gimana? Ya, misalnya contoh seperti saya ini punya hobi dulu sih, tapi ya saya kan masih suka, yaitu kereta api gitu loh ya. Jadi kalau ada kereta api lewat itu ya saya syuting gitu ya. Bahkan saya upload ini beberapa di YouTube channel saya, cuma yang ini nggak berkembang. Nggak saya tambahin lagi ya, mungkin ada beberapa video. Nah ini mereka penggemar kereta api ini kelompok yang dinamakan rail fan. Saya anggota rail fan kayak gitu. Nah mungkin ada lagi misalnya yang kamu sendiri anggota apa ini? Enggak ada sih Pak, sebenarnya saya. BTS Army BTS Army penyuka anggota BTS. Mungkin kalau misalnya UKM gitu termasuk nggak Pak? UKM itu apa? Kayak ekstrakurikuler gitu. Itu juga. Kamu UKM apa? Saya UKM EOS Pak. Apa itu? English Organization Society. Jadi gimana bentuk kegiatannya? Klub bahasa Inggris sih Pak. Klub bahasa Inggris, conversation club ya kalau zaman dulu ya. Jadi kalau ketemu harus menggunakan bahasa Inggris gitu ya? Enggak juga sih sebenarnya. Cuman belajar lebih aja. Oh gitu, ya nggak apa-apa, berarti ada kesenangan. Ini juga dinamakan juga kelompok sosial. Makasih Afifah, ini contoh ya. Saya pikir kalian pasti sudah tahu nama kelompok sosial ya. Sama-sama pecinta sepeda motor lama, Honda lama C70 ya. Dulu di malam minggu tuh mereka parkir di monumen Bambu Runcing ya, sekitar itu jalan Panglima Sudirman. Nah seperti itu. Ada penggemar Honda Tiger, penggemar sepeda kuno ya gitu. Ini kelompok sosial. Ya tentu mereka ya perilaku membelinya ya beda ya. Kayak saya misalnya senang kereta ya, kalau misalnya memungkinkan ya naik kereta kalau seperti itu, misal dibanding naik bis. Tapi ada juga mungkin yang suka bis, maka ya mereka akan lebih prefer naik bis gitu ya. Saya punya mahasiswa suka bis ya, di anggota Busmania atau apa itu ya.
Jadi ya dia sering kumpul-kumpul sama komunitasnya seperti saya juga, tapi saya nggak pernah kumpul, cuma saya sering dulu sih, tapi sekarang udah lama nggak, tapi masih suka menikmati karya yang lain ya. Kemudian sosial, ya jelas sosial ini ada keluarga, ada peran, ya, ada perannya apa di dalam keluarga, ada status dan macam-macam. Ya. Kemudian ini kelas sosial ya. Kemudian kelas sosial ini mempunyai beberapa karakteristik, misalnya orang-orang di dalam setiap kelas sosial mempunyai kecenderungan perilaku yang sama dan pasti berbeda dengan kelas sosialnya, ya kan? Jadi apa? Karena anggota di dalam kelas sosial ini jadi referensi, jadi acuan ya. Apa yang disekarang, misalnya contoh ketika saya anggota BTS Army gitu, ya mungkin saya akan menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin dipakai oleh referensi, atau mungkin teman-teman yang lain pakai apa, saya ngikutin ya kayak gitu. Kemudian seseorang dipandang punya pekerjaan yang rendah dan tinggi sesuai dengan kelas sosial. Ini jelas ya. Ada beberapa yang mungkin pekerjaan yang dianggap sebagai kelas sosial yang tinggi, ada beberapa pekerjaan yang mungkin dianggap sebagai kelas sosial yang rendah, gitu, ya. Kemudian kelas sosial dinyatakan juga dengan beberapa variabel seperti jabatan, ya, ada direktur, ada kondektur, ya, ada direktur, ada apa itu paling bawah, misalnya janitor, apa itu, office boy, ya, ini kan jabatan ya. Kemudian ada supervisor, ada manajer, ada kayak gitu ya. Nah, kemudian pendapatan ya, ada golongan pendapatan kecil, pendapatan menengah, pendapatan besar ini. Ya, kekayaan, pendidikan, lulusan SD, hanya lulusan SD, hanya lulusan SMP, ada yang sudah sarjana, ada yang bahkan mungkin pasca sarjana. Ini mereka dilihat dari itu, dan orientasi terhadap nilai. Ini semuanya hanyalah sebagai variabel. Tapi sebenarnya setiap orang ini bisa berpindah-pindah ya. Dulu mungkin kelas sosial pendapatan kecil ya, tapi kemudian ada bisnis, kemudian sukses, naik dia jadi kelompok yang menengah misalnya. Contoh kalau nggak salah siapa itu, yang di Malang itu suami istri, yang aslinya itu suaminya itu dulunya apa itu, tukang cuci mobil, sekarang punya bisnis kosmetik macam-macam, kaya. Kemarin istrinya ulang tahun diberi hadiah apartemen atau apa ya, karena ini sudah berbeda ya, dulu kelas sosial ini, sekarang kelas sosialnya ini. Demikian juga kalau dulu misalnya cuma hanya lulusan SMA terus kemudian kerja, terus kemudian dia kuliah lagi, bisa saja mungkin kelas sosialnya naik, tidak, bahkan mungkin ada kelas sosial yang tinggi kemudian turun ya, pindah. Jadi memang memungkinkan. Keluarga ya, keluarga itu kita lihat ada dua jenis. Keluarga inti namanya nuclear family, keluarga inti ya ayah, ibu, anak ya, keluarga inti ya, lingkup yang paling kecil ya. Nah, kemudian ada extended family, keluarga besar. Jadi keluarga inti ditambah mungkin ada kakek nenek yang ikut di situ, mungkin ada paman bibi yang ikut di situ, kemudian ada ponakan. Nah, ini keluarga besar ya. Tapi mereka masih punya hubungan keluarga. Nah, setiap keluarga ini memiliki selera dan keinginan yang berbeda. Maka perusahaan pengiklan ya bisa mengidentifikasikan perilaku konsumen, apakah di dalam keluarga itu siapa yang berperan ya. Jadi ada pembeli, ada pemakai, kemudian mungkin ada pengambil keputusan kayak gitu ya. Ini penting ya. Jadi contoh misalnya ada konsumen, misalnya contoh sabun misalnya, sabun. Anak itu mungkin konsumen, ya, pemakai ya. Pembeli itu mungkin ibu ya, istri ya. Tapi mungkin pengambil keputusan ayah misalnya. Misalnya karena apa? Yang punya uang misalnya ayah, kamu jangan beli yang mahal-mahal, beli yang agak bawah lah. Nah, istrinya yang ngambil keputusan. Nah, ini contoh ini. Maka kita harus mengetahui juga pengiklan itu di dalam keluarga itu siapa yang sebenarnya mengambil keputusan, siapa yang kemudian memiliki uang, siapa yang membeli, itu kita harus perhatikan gitu. Oh, ini anak-anak, tapi anak-anak ini tidak punya kendali. Misalnya kita jualan snack gitu ya. Nah, jualan snack ini
anak-anak suka ya, tapi ketika misalnya beli atau minta uang sama orang tuanya ditolak karena anak ini bukan pengambil keputusan. Maka kalau di sini kita sebagai pengiklan, kita tidak hanya beriklan untuk mereka, untuk anak-anak, tapi kita juga harus beriklan kepada orang tua. Siapa orang tua yang di sini? Mungkin pengambil keputusan adalah ibunya, karena minta uang kan uangnya kecil misalnya, mungkin ada di uang ibunya. Jadi kita harus masang iklan dua-duanya, tapi nggak boleh iklan yang sama, karena kan bicaranya, komunikannya yang diajak bicara beda. Bicara sama anak-anak, ini iklannya seperti ini. Bicara pada ibu, mamanya, iklannya seperti ini. Jadi ketika nanti iklan itu digebiar, ya digebiar, dikampanyekan jalan, anaknya melihat iklan itu cocok, ngomong sama ibunya langsung langsung setuju karena sudah dapat iklan, langsung beri uang. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya iklan ini hanya salah satu, misalnya ke ibunya aja, ibunya nanti akan membelikan kepada anaknya, tapi anaknya nggak suka karena nggak pernah beli. Akhirnya nggak dimakan, orang tuanya nggak beli lagi karena tahu nggak dimakan. Tapi kalau misalnya hanya pada anaknya, ketika anaknya suka mau beli karena nggak punya uang, uangnya beli ada orang tua, karena orang tua nggak dapat iklannya, ditolak, nggak ada penjualan. Jadi ini juga harus kita pikirkan ya. Kemudian yang terakhir adalah pribadi ya. Dari yang besar tadi yang paling kecil ya, yang seperti kita, Kemal, Baby, Pak Wita itu pribadi ya. Ada umur dan tahap daur hidup ya, dimana tiap-tiap umur itu mungkin berbeda. Anak kecil akan punya perilaku yang berbeda dengan orang dewasa, dengan orang tua ya. Terus kemudian juga pekerjaan ya, pekerjaan dengan umur yang sama, antara misalnya bekerja di lapangan ya, bekerja di lapangan misalnya kayak apa, insinyur teknik sipil misalnya, bangun-bangun gitu ya, atau insinyur yang apa namanya, insinyur hanya sekedar insinyur teknik yang dia mungkin di laboratorium, sama-sama insinyur ya, sama-sama di bangunan, tapi yang satu kerja di lapangan, yang satu kerja di kantor. Ini juga perilakunya nanti akan pengaruh. Contoh kalau di lapangan ini mereka mungkin akan beli baju yang kuat, misalnya celana jeans, sepatu boot yang kulit ya. Terus kemudian solnya itu diberi lapisan besi. Di ujungnya ini ada besinya ya. Tahu Pak Yusuf ya, karena kalau ditendang gitu kena itu sakit tuh karena besi itu. Kenapa? Karena siapa tahu mungkin kena besi atau kejatuhan besi sehingga kakinya itu nggak terpencet karena ada kayak pelindungnya ya. Tapi untuk yang di kantor mungkin nggak perlu pakai sepatu boot gitu, mungkin sepatu biasa. Baju mungkin baju apa namanya yang halus ya, karena nggak ada debu atau apa. Sedangkan di lapangan tuh yang baju yang tebal dan motif mungkin nggak perlu motif yang putih ya, cepat kotor. Motif yang misalnya kotak-kotak atau mungkin yang tebal ya, lengan panjang untuk supaya nggak sakit gitu. Ini contoh, ini perilaku yang membeli yang berbeda. Kemudian situasi ekonomi ini pengaruh juga ya. Seperti contoh pandemi sekarang ini. Pandemi sekarang ini situasi ekonomi berbeda dengan sebelum pandemi. Ya dulu di situasi pandemi semuanya masih berjalan normal ya. Contoh yang sepele aja misalnya hotel misalnya ya. Hotel sekarang sepi kan, atau mungkin penerbangan ya. Banyak pilot yang sekarang nganggur karena apa? Jadwal penerbangannya nggak full seperti dulu. Ya berarti kan ada yang itu. Ya ini juga pengaruh ya. Jadi dulu misalnya hotel-hotel rame, otomatis hotel rame pasti butuh makanan ini pasti juga butuh sayur-sayur, buah dan macam-macam. Ini muter semua. Sekarang berhenti ya, ini semuanya berhenti. Maka ini juga ada kaitannya dengan pembelian ya. Karena sekarang uang nggak begitu banyak, terus kemudian apalagi ada pandemi, orang nggak mau rekreasi, orang nggak mau sedikit-sedikit nginep di hotel atau apa. Kemudian wisata ya, ini ternyata ya pengaruh ya. Kemudian gaya hidup ya, gaya hidup jelas ya. Gaya hidup biasanya dipengaruhi tadi itu, entah pekerjaan, entah kelas sosial, entah kebiasaan ya kayak gitu. Dan ini juga gaya hidup juga mempengaruhi tadi itu pembelian ya. Kalau misalnya gaya hidupnya misalnya gaya hidup sehat ya, di mana dia mementingkan misalnya sehat dibanding yang lain, maka misalnya dia membeli makanan yang apa, misalnya contoh yang kalau sayuran mungkin hidroponik, kemudian apa namanya biji-bijian atau apa, itu adalah yang harus yang sehat ya gitu-gitu.
Ya, terus kemudian yang terakhir adalah kepribadian dan konsep diri. Setiap pribadi, setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda dan memiliki konsep yang berbeda-beda. Ya. Karakter fisiologi unik ini yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan perlahan lama terhadap lingkungan dirinya sendiri. Ya, ini yang menarik ya, karena anak kembar sekalipun yang diasuh dengan hal yang sama, mereka lahir dalam waktu hampir yang bareng, bahkan punya fisik yang hampir sama ya. Ini misalnya cowok cewek sama-sama cowok atau sama-sama cewek ya, tapi ternyata tetap nggak bisa sama ya. Bahkan sekolah itu di kelas yang sama, baju yang sama, tetap ternyata karakter psikologinya beda. Jadi kepribadian adalah pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan untuk bertingkah laku. Ya. Kepribadian mencakup apa? Kebiasaan, sikap, ciri-ciri, sifat, watak, ya, yang menentukan perbedaan perilaku dari tiap individu. Konsep diri adalah mempengaruhi perilaku konsumen di dalam pembelian. Ya. Oke, mungkin demikian teman-teman. Kalian nanti bisa melanjutkan dari materi yang nanti saya upload ya. Intinya adalah bahwa iklan itu akan mempengaruhi penjual. Tapi ketika orang melakukan respon terhadap iklan, itu dipengaruhi oleh tadi itu budaya, keluarga, ya, pekerjaan, bahkan kepribadiannya. Jadi ini yang juga kita harus pelajari. Ya, hari ini kita belajar itu bahwa satu, periklanan pasti akan berpengaruh terhadap penjualan. Ya, yang menjadi masalah adalah bagaimana setelah beriklan. Ya, itu yang jadi masalah. Maka sebenarnya kita belajar sekarang ini adalah bagaimana satu, iklan itu minimal setelah selesai itu adalah omsetnya tetap. Itu yang kita pelajari. Maka di sini kita bagaimana melakukan itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kampanye periklanan berlangsung, konsumen akan melakukan respon ya. Respon terhadap iklan tadi. Respon tadi itu yang kita namakan perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh tadi itu. Maka ketika kita bikin kampanye periklanan, kita harus memperhitungkan hal itu. Contoh yang sepele yang tadi itu. Kita punya produk untuk anak-anak. Nah, untuk anak yang kita pikir pasti, kita masang iklan atau bikin iklan yang ditujukan untuk anak-anak, ya, sampai gambar kartun, apa yang kemarin kita sudah belajar di teori periklanan ya, pakai animasi dengan tokoh anak dan macam-macam. Tapi nggak cukup itu, ya, karena kalau kita lihat ternyata perilaku membeli anak itu lebih banyak sebagai konsumen, ya, pengguna, tetapi sebagai pembeli ada lagi, sebagai pengendali keputusan ada lagi. Nah, maka kita harus melihat siapa. Ya, contoh misalnya di dalam kasus ini misalnya ibu mamanya mereka. Maka mama mereka ini kita juga harus bikin iklan yang ditujukan mereka supaya ini klop. Ya. Oke, pagi ini kita belajar tentang hal seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bayu Priambodo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Kamu di mana sekarang? Lagi di Bima, Pak. Sejak awal COVID. Nah, gimana kabarnya? Maksud saya tingkat pandeminya kemarin gimana? Tinggi atau nggak terpengaruh? Terpengaruh sekali sih, Pak, tapi sekarang sudah agak menurun. Oke. Sekarang sudah hujan atau nggak di sana, Bayu? Hujan kemarin deras sekali, Pak. Oke. Kemarin sore. Iya. Kalau perilaku membeli sekarang di Bima bagaimana? Tetap atau naik atau turun dibanding sebelum pandemi?
Awal-awal tuh terasa sekali sih Pak, soalnya kan punya rumah makan sendiri juga. Tapi sekarang sudah mulai normal nih. Alhamdulillah. Apa kamu ini ya di Bima itu kekuatannya apa ini? Pariwisata atau pertanian atau peternakan atau apa ini? Lebih ke mayoritas pekerjaannya ya Pak ya, lebih ke petani, nelayan. Oh begitu ya. Itu aja sih Pak, sisanya pegawai-pegawai. Iya. Iya. Bersyukur pokoknya sekarang sudah normal kembali. Gak banyak yang meninggal ya di sana ya, Bayu? Banyak juga sih Pak, tapi untuk berapanya nggak tahu pasti. Ya. Jelas ada juga kabar-kabar. Ya, oke. Makasih Bayu. Tetap jaga kesehatan meskipun di Bima sana. Saya belum pernah ke Bima ya, tapi saya punya dulu teman mahasiswa dari Bima, ya dari Bima. Gak tahu di Bayu ada budaya kayak gitu nggak? Di teman mahasiswa saya ini, teman saya ini dulu waktu S1 ini dari Bima sana itu punya budaya di kampung itu mereka kayak punya arisan gitu ya, punya arisan terus uangnya ini digunakan untuk membiayai kuliah dianggap anak yang potensi yang bagus ya, misal paling pinter paling apa gitu. Nah ya teman saya ini yang dikirim dari Bima itu dengan gampangannya beasiswa, tapi beasiswa dari kampung itu kayak gitu ya. Tapi yang ya, saya ada yang kayak gitu. Iya. Ada ya betul. Tapi sayangnya itu yang dianggap kampung itu paling pinter paling apa di situ teman saya itu paling beler itu. Kuliah cuma bawa buku tulis 1 lembar digulung masukkan saku celana. Kamu itu loh dibiayai 1 kampung, ayo belajar yang rajin gitu. Santai sob itu. Ya, ingin saya ke sana. Yang pernah ke sana itu saya cuma sampai ke Lombok Selong Timur. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada, kita akhirin ya perkuliahan pagi ini. Insya Allah di pekan depan kalian belajar mandiri bersama kelompok kalian ya. Hari ini kita seperti itu, tapi nanti mungkin masih ada sangkut pautnya dengan sekarang. Ya, ini adalah hubungan antara periklanan dengan penjualan. Oke, kalau nggak ada kita akhirin. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.